Ketika anak saya yang masih SMP kelas 3 menonton video ayahnya tentang printing money, di mana narasi printing money baru saja keluar dari mulut saya, videonya dimatikan, dia pun balik badan menghadap saya dan mengatakan, "Nanti inflasi dong ayah." Saya asli berkerut kening. Gila nih anak gua diajarin apa di sekolahnya. Segitu parahnya dan ceteknya melabel printing money dengan inflasi adalah sebuah kepastian. Kayak doktrin agama aja, ilmu ekonomi itu banyak variannya, banyak syaratnya, berbeda kondisi, berbeda kebijakannya. Kalau dikatakan printing money pasti inflasi, itu bisa dikatakan false knowledge atau ilmu kertas tipu-tipu agar di kepala akademisi dan isi kepala para mahasiswa dan pelajar harus haram printing money itu. Yang boleh printing money cuma dolar dan negara Eropa Barat sekutu Amerika. Di luar sekutu Amerika, maka doktrinnya adalah printing money haram penyebab inflasi. Alhamdulillah, ilmu itu sudah masuk ke sendi-sendi terkecil di seluruh dunia, termasuk kepikiran anak saya yang masih berusia 14 tahun ini. Dan bagi saya, ini bikin murka. Itu doktrin parah banget. Pantas aja udah 77 tahun Indonesia merdeka, masih saja belum berdaulat bernegaranya. Ini salah satu akibat doktrin parah yang ditelan mentah-mentah. Bener deh, inflasi dan printing money ini tidak sesederhana congornya Bosman. Ada lebih dari 10 varian yang kalau printing money dilakukan maka ada 10 varian lebih hasilnya. Dari hyperinflation dan negara gagal seperti Venezuela sampai super growth ekonomi dan menjadi negara superpower seperti Amerika, Jerman, Inggris, Rusia, dan Tiongkok. Jerman Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua hingga saat ini di masa pandemi melakukan printing money besar-besaran. Jepang Perang Dunia Kedua sampai sekarang printing money tidak pernah inflasi, bahkan deflasi. Inggris sejak 200 tahun yang lalu, bahkan Hong Kong pun awalnya adalah printing money hingga saat ini. Amerika sejak tahun 71, Tiongkok sejak tahun 1989. Semua terbang sukses ekonominya. Salah satunya adalah kebijakan printing money berbasis pertumbuhan industri. Tapi ilmu itu adalah keilmuan yang tidak diajarkan di banyak kampus-kampus mainstream, karena tujuannya ilmu kampus tadi dan akademisi tadi adalah untuk membuat semua negara tidak terlalu maju-maju amat dan pastinya tidak mati. Jadi di tengah. Jadi kalau kita ingin perubahan, yang terpenting adalah keberanian sang pemimpin sebuah negara untuk mengambil keputusan ekonomi seperti begini. Akademisi hanya memberi saran, perbandingan, dan proyeksi. Namun eksekusi adalah mereka yang bernyali. Untuk itu, tidak ada waktu terbaik melaksanakan strategi ekonomi printing money selain saat ini di masa stagflasi. Seperti keadaan saat ini, persis terjadi stagflasi di seluruh dunia. Apa itu stagflasi? Stagflasi adalah gabungan stagnan dan inflasi. Inflasi naiknya harga, stagnan adalah menurunnya daya beli. Kalau inflasi naik dari 3% ke 5%, tetapi daya beli naik dari 10% ke 15%, inflasi tidak perlu ditakutkan. Bayangkan, pertumbuhan ekonomi 1%, namun inflasi 3%. Itu bukan inflasi rendah yang baik, itu malah mundur negaranya. Kita menengok GDP per kapita Indonesia di tahun 2014 adalah 3.400 dolaran per kapita. Dan di tahun 2021 sekitar 4.200 dolar per kapita, atau tumbuh 19% dalam 7 tahun, atau sekitar 2,7% per tahun tumbuh ekonominya. Inflasi Indonesia tiap tahun rendah. 3%. Dari kacamata pakar ekonomi dan akademisi itu rendah, namun tumbuh 2,7% dan inflasi 3%, ya tekor juga ekonominya. Inilah yang disebut dengan stagflasi. Dunia dalam 1 tahun ini dan diperkirakan hingga 2 tahun ke depan akan mengalami stagflasi. Lah ini parah, dunia stagflasi, Indonesia stagflasi. Lah piye iki jal? Oke sahabat, kita simpulkan. Jangan pernah takut inflasi selama produksi terus meningkat. Itu rumus pertama yang kita harus pegang. Bukan printing money-nya kita fokuskan, tapi produksinya terlebih dahulu kita perhatikan. Kita belajar dari sejarah sebentar. Sejarah tentang stagflasi. Stagflasi adalah inflasi yang disertai pertumbuhan ekonomi melambat atau slow growth. Kalau inflasi masih disertai dengan pertumbuhan, maka kejadian ini biasa. Dan kebijakan bank sentral masih bisa mengatasinya. Inflasi tipe ini terjadi karena kebijakan kuantitatif easing, yaitu dibanjiri pasar dengan uang murah. Pastinya terbanyak dengan printing money dibungkus dengan surat hutang negara. Ketika ekonomi overheating, kepanasan karena uang berputar terlalu cepat, harga pun meningkat karena semua orang sanggup beli. Maka ekonomi ditahan sedikit dengan ditariknya uang beredar, dengan suku bunga deposito dinaikkan, suku bunga pinjaman dinaikkan, suku bunga pengendali uang beredar. Efeknya adalah daripada dagang untungnya hanya 5% dan beresiko, mending tarik taruh di bank dapat 6% dan tidak ada resiko. Mendadak dalam waktu cepat
harga turun kembali, dan inflasi menjadi terkendali. Strategi itu dinamakan quantitative tightening. Saat ini berbeda. Kita sudah masuk stagflasi dan kenaikan suku bunga bank sentral diragukan bisa mengatasi. Buktinya, The Fed naikkan suku bunga 75 basis point tetap tidak mampu mengatasi stagflasi. Sekarang ini, Amerika keadaannya mirip pada saat Volcker, gubernur bank sentral The Fed, sebelum dirinya menjabat di tahun 1981. Namun Volcker inflasi, yang mana prestasi di akhir jabatannya sebagai gubernur Bank Sentral Amerika dari 9%-an turun menjadi 3%-an adalah strategi yang banyak dipakai pejabat ekonomi di banyak negara sampai saat ini. Namun di tahun 2022 ke atas, saat ini berbeda. Volcker inflation strategy doesn't work anymore. Amerika sejak tahun 1989 hingga tahun 2021 inflasi tidak pernah menyentuh 5%. Namun sekarang jebol mendekati 8%. Ini dunia baru, Bung. Jadi policy meredam overheating dari sisi demand dengan menaikkan suku bunga sambil berharap sisi supply dapat ekspansi dan catch up demand yang ada nggak akan jalan pada situasi stagflasi baru kali ini. Perlu riset lagi bagi demand dan supply dunia. Perlu ekonom baru lagi level dunia hadir baru saat ini. Amerika telah mengalami 3 kali situasi seperti saat ini sejak tahun 1900. Pertama tahun 1929 Great Depression dan kedua di awal tahun 1980. Dan sekarang inflasi kembali di atas 5%. What is it tell you? Kita bertanya, semua ini apa yang kalian bisa lihat? Amerika tidak bisa dipuja-puja lagi dengan solusi. Kita berhutang dolar. Bahkan Tiongkok pun inflasi serta mengalami stagflasi. 2 gajah besar dunia stagflasi. What is it tell you? Itu pertanyaannya. Masih mau bergabung kepada keduanya gitu? Gila ya, segitu nggak berdaulatnya, segitu nggak mikirnya, atau segitu underestimate-nya ke bangsa sendiri. Bangsa yang setiap 5 tahun dirayu-rayu suruh memilih, ketika terpilih inget juga enggak. Kita rincikan, kita semua tahu juga bisa dilihat dari chart Fed. Data M2, uang dolar beredar 74 triliun di tahun 2020. Sekarang 2022 menjadi 94 triliun dolar. What is it tell you? Naik 20 billion dolar dalam 2 tahun, dicetak gila-gilaan. Namun, karena negara lain ekonominya memburuk, maka dolar tadi belum mengalir ke negara yang selalu butuh dolar, yang tidak berani cetak uang. Yang masih kita bingungkan adalah kenapa ngutang berani tapi nyetak uang dengan nilai yang sama nggak berani. Kembali ke Amerika, uang beredar banyak, produksi menurun, stagflasi terjadi. Amerika akan kolaps di akhir tahun 2022 ini atau di tahun 2023. Yang pasti di 2024 dunia menjadi sangat menarik. Indonesia siap?